Tahun 2022 tentunya menjadi salah satu tahun paling penting dalam sejarah kripto. Mendekati tahun 2023, kami merasa ingin bernostalgia dan merenungkan apa yang benar dan salah di tahun 2022 ini. Industri ini telah berubah secara dramatis sepanjang tahun 2022. Harga jatuh dan kelebihan valuasi di tahun sebelumnya yang telah tersingkirkan. Ada begitu banyak hal yang perlu dibahas saat mencoba mengingat kilas balik di tahun 2022. Tapi, kalian beruntung, karena di video kali ini, kita akan membuat rangkuman dari momen-momen kripto terbesar di tahun ini. Kami akan memecahkannya menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, 5 pahlawan terbesar di 2022. Yang kedua, 6 penjahat terbesar di 2022. Yang ketiga, 7 momen terburuk di 2022. Yang keempat, 8 momen terbaik di 2022. Mari kita lihat siapa saja yang memberikan dampak terbesar tahun ini, entah itu baik ataupun buruk. Oke, let's go! Hai guys, jadi sebelum kita masuk ke topik hari ini ada sponsor video dari Pintu seperti biasa. Tapi sekarang kita bakal nunjukin betapa ramah penggunanya dia dengan cara kalian bisa register. Misalkan udah punya akun Pintu, mungkin kalian sudah tahu caranya. Tapi kalau misalkan belum pernah punya, kita bisa coba di sini yuk. Misalkan kalian habis nonton video YouTube kami di sini, di deskripsi di bawah ada linknya untuk download. Terus kalian udah pencet tuh linknya. Terus kalian udah berhasil download aplikasinya dan sekarang aplikasinya udah ada di HP kalian. Kita tinggal pencet aja nih aplikasi Pintu. Nanti kalian akan disambut, dibilang welcome to Pintu. Membuka pintu untuk investasi kripto yang mudah dan aman. Terus dia bakal ada pilihannya untuk sign up kalau misalkan udah siap dan yakin mau bikin akun. Tapi kalau misalkan masih mau belajar-belajar kripto dulu, bisa pencet yang di bawahnya untuk learn about crypto first. Belajar dulu. Nanti akan dibawa ke akademinya mereka, beberapa artikel-artikel yang mereka punya tentang pengetahuan kripto yang mendasar. Nah, kalau misalkan kita sudah mau nih bikin atau register akun, tinggal bisa kita masukkan sign up. Kalau misalkan sudah ada alamat emailnya, bisa kita tinggal langsung sign up. Kalau misalkan pakai Apple juga sama aja, karena di sini saya Android. Kita bisa juga pilih langsung dari email kalau misalkan mau typing emailnya. Jadi sekarang misalkan mau gampangnya, saya tinggal sign up Google aja. Terus saya pakai alamat khusus, saya bikin ini emailnya untuk kasih kalian tutorial register Pintu. Terus langsung kekirim verifikasi OTP-nya. Langsung kalian cek untuk dari emailnya sendiri kalau misalkan OTP-nya sudah masuk. Nah, di sini sudah ada konfirmasi login, nomornya 909596. Kita masukin di sini. Terus kalau udah masuk, udah nanti ada verifikasi akunnya aja. Tinggal kalian klik link verifikasinya di email yang sudah dikirim. Jangan lupa juga untuk ngecek ke spam. Siapa tahu kekirim ke spam. Terus kita bisa langsung open emailnya aja. Tadi yang konfirmasi login udah, berarti sekarang tinggal verify. Nah, dari sini kita memverifikasi bahwa ini emang email yang kita punya dan kita pegang. Kita langsung verify emailnya. Terus otomatis nanti aplikasinya kebaca dan tinggal kita bisa bikin PIN. Misalkan PIN-nya mau 001122. Terus kita masuk, tinggal konfirmasi lagi 22. Udah deh, berhasil ke create. Kalau misalkan butuh referral, misalkan ada teman kalian yang pakai Pintu, atau mungkin kalau misalkan mau pakai referral saya juga bisa, tapi di sini bebas. Kalaupun enggak, kalian bisa skip. Jadi nggak perlu langsung dimasukin, kalian bisa skip. Terus langsung masuk ke bagian KYC untuk verifikasi ID-nya aja. Dan kalau udah berhasil, nanti bisa tinggal akses fitur-fiturnya yang lengkap. Cuman kalau misalkan kalian belum sempet nih, waduh, lagi nggak ada waktu, lagi KTP-nya nggak ada di sini, nggak apa-apa, bisa kita skip, maybe later. Terus kalau misalkan mau pakai fingerprint, dikasih opsinya juga. Daripada masukin PIN tadi kan banyak, tinggal bisa scan pakai PIN, pakai biometrik. Kalaupun nggak mau juga later nggak apa-apa. Semua ini nggak harus langsung di setup sekarang. Kalau misalkan belum punya waktu, tapi kalian nanti ada pilihannya di sini untuk verify ID, terus ada beberapa step-step tambahannya juga. Terus udah deh, kalian langsung masuk ke bagiannya yang sangat ramah pengguna. Banyak banget fiturnya, kalian bisa explore sendiri. Semoga bermanfaat kalau yang mau bikin akun untuk register di Pintu. Cek linknya di deskripsi di bawah video ini. Dan terima kasih kepada Pintu yang telah mensponsori video kita untuk hari ini. Pada nomor urut 5 ada Michael Saylor. Michael Saylor, si maksimalis Bitcoin favorit semua orang ini, menempati posisi kelima dalam daftar. Saylor telah mengalami kerugian sebesar 3,4 miliar dolar pada tahun 2022 karena BTC telah turun lebih dari 63% dalam setahun terakhir ini. Wajar untuk mempertanyakan strategi Saylor mengingat performanya, tetapi keyakinannya memang sungguh mengagumkan. Saylor pun terus membeli selama penurunan terjadi sambil menghindari setiap aset kripto lain yang ada. Posisi nomor 4 ada Anthony Sassano.
Meski tidak seterkenal Sailor, Anthony Sassano tentu saja pantas dimasukkan dalam daftar ini. Anthony yang menjalankan newsletter dari channel YouTube The Daily GUI, di mana dia menyediakan konten pendidikan gratis tentang semua hal yang berhubungan dengan Ethereum. Anthony sangat konsisten untuk mengirimkan konten yang sangat informatif setiap harinya, sekonsisten produksi blog pada rantai yang dia liput. Di posisi ketiga ada Kobe. Kobe dikenal sebagai salah satu trader kripto paling legendaris. Tetapi pada tahun 2022 telah menunjukkan dirinya memiliki sisi yang cukup dermawan. Kobe membuat gebrakan tahun ini melalui donasinya ke beberapa Twitch streamer dan kerelaannya untuk menyediakan nilai sekitar $100.000 dalam pendanaan untuk membela Atozi melawan gugatan dari BitBoy. Dalam demonstrasi nyata dari kemurahan hatinya, Kobe bahkan membiarkan Atozi menyimpan uangnya setelah BitBoy menarik kembali gugatannya. Nomor urut 2 ada ZachXBT. ZachXBT telah melakukan pekerjaan hebat pada tahun 2022 sebagai salah satu regulator mandiri kripto terbaik. Detektif on-chain anonim ini telah mengungkap banyak penipuan, rug pull, dan praktek bisnis yang tidak etis dari industri ini. Tindakan ZachXBT sangat berani karena dia mengambil resiko pribadi yang cukup besar dalam menerbitkan exposure-nya dan melakukan bagiannya untuk menjadikan kripto ruang yang lebih aman dan lebih etis. Di posisi pertama ada para developer The Merge. Para developer The Merge menempati posisi teratas dalam daftar pahlawan kami. Para developer ini meliputi Xiaowei Wang, Paritos Jayanti, Marius van der Wijen, Ben Ekchinton, Tim Beiko, dan Danny Ryan. Mereka berhasil melakukan salah satu pencapaian teknis paling monumental di sejarah kripto dalam mentransisikan Ethereum dari Proof of Work ke Proof of Stake. Hal yang membuat pencapaian ini semakin mengesankan adalah fakta bahwa The Merge berjalan tanpa hambatan terlepas dari kerumitan tugas, gangguan terus-menerus dari kegilaan tahun 2022, dan tingkat taruhan yang tinggi dalam menangani jaringan senilai sekitar $200 billion Amerika Serikat. Penjahat terbesar 2022. Di posisi 5 ada Richard Heart. Richard Heart menempati posisi kelima dalam daftar ini. Heart bukan hanya orang di balik token Hex yang sangat kontroversial itu, tetapi juga menarik kemarahan banyak orang melalui tampilan kekayaannya yang mencolok dan menjengkelkan. Nomor 4, Alex Mashinsky. CEO Celsius membuat bisnisnya hancur karena manajemen risiko yang sangat buruk dan pengambilan risiko yang berlebihan. Eksekutif Mashinsky dan Celsius juga menarik jutaan dana dalam minggu-minggu menjelang platform mereka menghentikan penarikan dan menyatakan kebangkrutannya. Mashinsky terkenal karena menggunakan kemeja yang bertuliskan "Bankir bukanlah temanmu". Itu mungkin benar, tapi Mashinsky juga bukan teman yang baik. Yang ketiga, Suzu dan Kyle Davis. Keruntuhan Three Arrows Capital mendatangkan malapetaka pada industri kripto. Jadi, sudah sepantasnya para pendiri dan pendukung siklus supernya yang belak-belakan, Suzu dan Kyle Davis, masuk dalam daftar kami, terutama setelah tuduhan bahwa mereka menggandakan anggunan dan salah mengartikan posisi keuangan mereka kepada pemberi pinjaman. Suzu terkenal karena pernah mengetweet bahwa Ethereum meninggalkan penggunanya. Tetapi, tampaknya Three Arrows Capital meninggalkan kreditor dan moralnya sendiri karena haus akan leverage. Di posisi ketiga ada Do Kwon. Do Kwon menempati posisi kedua dalam daftar kami. Pendiri stablecoin algoritmik ini menggabungkan desain protokol yang buruk dan keputusan manajemen risiko yang sembrono, seperti memilih untuk mendukung UST dengan Bitcoin. Do Kwon juga menambah masalah melalui tweetnya yang terkenal yang menyatakan bahwa dengan tangannya DAI akan mati, sambil mengarahkan pasukan Lunatics kepada siapapun yang berani mengkritik dia ataupun perilakunya. Di posisi pertama ada Sam Bankman-Fried. SBF mengambil posisi pertama untuk penjahat terburuk tahun 2022 ini. Dia mencuri sekitar $8 miliar dan melakukan salah satu kejahatan keuangan terburuk dalam sejarah manusia. SBF yang baru-baru ini ditangkap telah menimbulkan kerusakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang kripto. Dia kemungkinan masuk penjara untuk waktu yang sangat lama. Momen terburuk 2022. Di posisi 5 ada sanksi Tornado Cash. Ada alasan mengapa banyak orang di kripto merasa sistem keadilan sama sekali tidak adil terhadap industri kripto. Sementara, banyak scammers dan penipu kripto yang mengerikan bebas hari-hari ini. Pengembang Tornado Cash, Alexei Pershev, ditangkap pada bulan Juli kemarin menyusul sanksi OVAX
pada protokolnya. Dipenjara hanya karena membuat kode untuk melindungi privasi dan hak asasi manusia. Penangkapan Alexei adalah salah satu peristiwa paling tidak adil di tahun 2022 ini. Di posisi nomor 4 ada keruntuhan Terra. Runtuhnya Terra adalah salah satu peristiwa penghancuran modal terbesar dalam sejarah manusia. Dengan Luna dan UST kehilangan lebih dari 60 miliar dolar dalam nilai gabungan dalam spiral kematian hiperinflasi. Kehancuran stablecoin algoritmis ini sudah cukup mengerikan. Bahkan terasa lebih buruk saat ini karena mengkatalisasi krisis kredit dan penularan berikutnya yang mendatangkan malapetaka decentralized finance. Posisi ketiga, keruntuhan Three Arrows Capital. Pernah menjadi raksasa industri dulunya, jatuhnya Three Arrows Capital berdampak buruk pada ruang kripto. Dana lindung nilai ini mengambil banyak pinjaman tanpa jaminan untuk membeli aset yang menerapkan strategi yang tidak menguntungkan seperti perdagangan diskon GBTC. Kehancuran Three Arrows Capital menyebabkan aksi jual besar-besaran karena posisi mereka dilikuidasi, memusnahkan kapitalisasi market kripto lebih dari 1 triliun dolar dan meninggalkan jejak kehancuran badan CeFi seperti Celsius, BlockFi, dan Voyager setelahnya. Nomor 2, peretasan lintas rantai Ronin dan Wormhole. Jembatan lintas rantai tidak aman. Ini adalah pelajaran yang telah kita pelajari berulang kali karena miliaran telah dicuri dalam peretasan jembatan lintas rantai. Dua dari korban terbesar pada tahun 2022 adalah Wormhole, protokol pemesanan lintas rantai, dan jembatan untuk Ronin, layer 1 yang menampung game Axie Infinity. Lebih dari 1 miliar dolar telah dicuri dari kedua protokol ini. Dengan peretasan Ronin menjadi sangat mengerikan karena kesalahan manajemen kunci pribadi yang tidak tepat dan membantu memacu sanksi dari OFAC terhadap Tornado Cash. Di posisi pertama, kehancuran FTX. Runtuhnya FTX mengungkapkan penipuan secara besar-besaran karena CEO SBF menggunakan simpanan pelanggan sebagai dana gelap pribadinya untuk membeli real estate, berinvestasi dalam kesepakatan usaha, memberikan sumbangan ke politik, dan mengeluarkan pinjaman untuk dana lindung nilainya ke Alameda Research. FTX akan mewakili Noda pada industri selama beberapa bulan dan tahun mendatang. Tetapi, jika ada hikmah dari situasi ini, kejadian ini sekali lagi mengingatkan kita tentang pentingnya desentralisasi dan penyimpanan kunci pribadi. Bukan kunci kalian, bukan koin kalian. Momen terbaik 2022. Di posisi 5, kripto mendukung Ukraina. Kripto mendemonstrasikan dirinya dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memfasilitasi sumbangan politik dengan cara yang tepat, efisien, dan tanpa perlu izin. Puluhan juta disumbangkan untuk mendukung pertahanan di Ukraina, termasuk penjualan sebuah NFT bendera negara Ukraina senilai 6,5 juta dolar. Nomor 4, Layer 2 mengalahkan Layer 1 dalam hal aktivitas transaksi. Kita mungkin terlambat setahun, tapi akhirnya kita mengalami semacam musim panas untuk Layer 2. Menurut Layer 2 Bit, pada bulan Oktober rata-rata transaksi per detik atau TPS pada lapisan Layer 2 melampaui batas Layer 1. Meskipun kita masih perlu memiliki ruang blok yang cukup untuk memasukkan jutaan dan miliaran penggunaan, perlahan tapi pasti Ethereum mulai diskalakan. Nomor 3, miliaran aset kripto disita dan pelakunya mengaku. Pada November 2021, ketika Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggeledah rumah James Zong atas tuduhan pencurian aset kripto, dari penggeledahan ini, aset kripto senilai 3,3 miliar dolar hasil curian disita, bersama dengan aset lain seperti emas batangan dan koin Casasius atau Bitcoin fisik. Aset kripto yang sangat besar ini dicuri dari pasar Silk Road di Dark Web hanya oleh satu orang. Meskipun penyitaan ini terjadi pada akhir 2021, Zong akhirnya mengaku bersalah karena secara ilegal mengambil alih 50.000 Bitcoin dari pasar Silk Road di Dark Web pada November 2022, membenarkan bahwa orang yang tepat telah ditangkap atas kejadian raksasa ini. Di posisi nomor 2, Web2 mengadopsi NFT. Sejumlah bisnis Web2 yang berbeda mulai mengadopsi NFT pada tahun 2022, seperti Reddit, Instagram, TikTok, dan Twitter. Teman-teman normie kalian mungkin masih membenci NFT, tetapi tidak dapat disangkal bahwa panggung sedang disiapkan untuk NFT dan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di nomor urut pertama ada The Merge.
The Merge merupakan pencapaian teknis yang monumental. Dampaknya terhadap Ethereum sangat terasa karena mengurangi konsumsi energi dan inflasi Ethereum secara besar-besaran sambil membukakan jalan untuk peningkatan skalabilitas di masa mendatang. Menyaksikan eksekusi sempurna dari The Merge secara langsung tentunya merupakan momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh komunitas kripto. 2022 merupakan tahun yang besar. Seperti yang sudah kita lihat, 2022 adalah tahun yang luar biasa. Dengan harga yang jatuh sedalam-dalamnya, mudah untuk fokus pada orang dan peristiwa terburuk di tahun 2022. Dan sejujurnya, hal itu bisa dimengerti. Yang buruk tahun ini benar-benar buruk. Namun, penting juga untuk mengingat yang baiknya juga. Pembangunan jangka panjang terus merilis produk. Adopsi tumbuh, dan kripto menunjukkan kilatan potensi luar biasa untuk berfungsi sebagai alat untuk kebaikan. Kejadian di tahun 2022 ini memang harus terjadi. Aktor jahat perlu disingkirkan, dan bisnis yang dijalankan dengan buruk harus hanyut ditelan zaman. Kita sekarang dapat membangun kembali dari prinsip pertama kripto. Kripto dapat dan akan muncul kembali lebih kuat dari sebelumnya. Cheers untuk tahun 2023 yang lebih baik. Terima kasih semuanya udah nonton konten ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers! Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers!